Ya, berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin mengecek dulu kerapian kalian. Ayo, mas-mas itu yang bajunya belum dimasukkan, silahkan dimasukkan terlebih dahulu. Oke. Bagaimana dengan kebersihannya? Apakah ada sampah di sekitar kamu? Ada, diambil dulu, dibuang ke tempat sampah. Semoga yang sakit bisa segera sembuh. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu Al-Quran menginspirasi menjadi Khalifatullah fil ard, penebar kasih sayang. Nah, kalau kamu melihat judulnya ini, kira-kira bayangan kamu apa? Ada bayangan nggak? Kita mau belajar apa hari ini? Ya, tentang Al-Quran. Selain itu, Khalifatullah fil ard itu apa sih? Tahu nggak? Masih belum tahu ya. Nah, untuk materi ini ada hubungannya dengan materi-materi di kelas-kelas sebelumnya. Di kelas 7 itu ada kalian belajar tentang Asmaul Husna. Di kelas 7 semester 2 itu juga ada belajar tentang alam semesta. Nah, itu ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang Al-Quran menginspirasi menjadi Khalifatullah fil ard. Nah, sebelum kita ke sini, saya akan menampilkan beberapa video berita. Atau beberapa video yang saya temukan di WA group deh. Oke, itu ada satu video, kemudian ada video yang lain. Beberapa video, yang pertama tadi adalah video tentang banjir dan longsor yang terjadi di Sukabumi. Itu juga baru terjadi sekitar 2 mingguan yang lalu, oke. Kemudian selain itu juga beberapa video tentang terjadinya banjir dan longsor yang ada di sekitar kita, oke. Nah, apakah terjadinya longsor itu hanya semata-mata karena faktor alam? Tidak. Lalu ada faktor lain apa? Selain kuasa Allah, ada faktor lain nggak?
tadi kan kalinya ya yang meluap. Nah, kali meluap itu biasanya karena apa? Sampah. Oke. Nah, jadi berarti musibah atau bencana yang terjadi tidak semata-mata hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh manusia. Nah, di sini Allah itu kan menciptakan manusia dengan dua tujuan. Oke, yang pertama sebagai hamba Allah, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Oke, kita sudah belajar kewajiban manusia itu ada sholat, ada menuntut ilmu, ada apa lagi? Zakat, terus sedekah dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian sebagai khalifatullah fil ard kita akan belajar berdasarkan dua ayat Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran surat Al-Qasas ayat 77. Nah, di sini saya punya pertanyaan beberapa. Oke. Apa pendapat kamu setelah menonton video tadi? Kalau sudah terjadi bencana itu rasanya gimana? Atau kamu memposisikan diri sebagai orang yang tertimpa bencana? Bagaimana? Sedih. Terus? Nah, kalau misal bencana itu terjadi bukan karena salah kamu, apa yang kamu rasakan? Hah? Kasihan. Misal kamu jadi korban, tapi itu bukan salah kamu. Coba kamu rasanya gimana? Marah, kecewa. Tetapi di balik kamu jadi korban, tapi itu juga salah kamu. Coba pikir. Gelo, kecewa sama diri sendiri kenapa kita melakukan hal tersebut. Nah sekarang hubungannya dengan materi kita yaitu Al-Quran. Seberapa sering kamu membaca Al-Quran? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran tentang supaya dan tanya jawab, diharapkan peserta didik mampu membaca dan mengartikan Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran surat Al-Qasas ayat 77 sesuai dengan tajwidnya, yaitu khususnya hukum baca Ahmad, serta peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dengan benar
Nah, untuk itu saya akan membagikan LK-nya. Oke, kemudian temennya itu diajarin sampai bisa lancar. Oke, membaca Quran surat Al-Baqarah dan Al-Qasasnya. Ya, saya bagikan deh. Selanjutnya adalah hukum bacaan mat. Oke, hukum bacaan mat. Ada yang tahu hukum bacaan mat itu apa? Panjang pendek. Panjang, oke, bacaan panjang. Nah, mat itu dibagi menjadi 13. Oke, ada yang lain pendapatnya? Kalau di sini dibagi menjadi dua, yaitu mat tabi'i dan mat far'i. Mat tabi'i adalah apabila huruf hijaiyah dipanjangkan 2 harokat, apabila alif sukun jatuh setelah fathah, wawu sukun jatuh setelah dhamma, ya sukun jatuh setelah kasroh. Nah, yang kedua adalah mat far'i. Mat far'i ini cabangnya banyak, ada 14. Oke, ada mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat arid disukun, mat iwad, mat lain, mat lazim musaqal ilmi dan lain sebagainya. Itu sampai mat hadal kamu bisa baca. Oke, kamu bisa juga cari, karena di buku paket itu tidak ada contohnya. Kamu bisa scan barcode di sini. Ini adalah salah satu video yang saya buat tentang hukum bacaan mat. Oke, jadi tugasnya nanti berkelompok. Yang pertama adalah membaca Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran surat Al-Qasas ayat 77 secara bergantian, dibimbing oleh teman atau tutor sebayanya. Kemudian yang kedua, menganalisa ayat-ayat hukum bacaan yang ada di ayat Al-Baqarah ayat 30 dan Al-Qasas ayat 77. Oke, hukum bacaan mat apa saja yang ada di kedua surat tersebut. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat wajib muntasil. Alasan mat diikuti hamzah dalam satu kalimat. Cara membaca panjang 5 harokat. Lalu atas Temennya bagaimana, Mas Farid? Teman-temannya gimana tadi membacanya? Sudah cukup lancar belum? Lancar? Iya. Gimana tadi dibimbing sama Mas Farid? Menyenangkan. Menyenangkan? Bisa dipahami? Bisa. Iya. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Nah, untuk kegiatan akhir saya akan saya mengirimkan link ke WA group, ya. Itu silakan nanti dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 15 menit. Kegiatan hari ini apa yang kamu dapatkan? Pengalaman baru, ilmu baru tentang Khalifatullah fil ard. Terus hukum bacaan mat. hukum bacaan mat. Oke, gimana tadi diskusinya? Asik, lancar ya? Iya. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Saya cukupkan. Oke. Nah, sebelum kegiatan ini berakhir, materi yang akan kita pelajari minggu depan itu masih berkaitan dengan materi ini, oke? Tentang mengartikan Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Al-Qasas ayat 77 dan hadis terkait Khalifatullah fil ard, dengan sesuai dengan mufradat atau arti per kata dan isi kandungannya. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini.